Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang kami muliakan kepada beliau Bapak Dr. Adri Affairi MAG selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan semoga kita benar-benar diakui umatnya yang dapat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana pola pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Islam. Pada dinasti Abbasiyah, peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan atau pendidikan ini sudah berkembang sangat pesat, sudah maju, sudah mengungguli, bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa itu tidak hanya dari segi ilmu agama saja, melainkan juga ilmu-ilmu umum yang lain seperti ilmu filsafat. Maka karena saking pesatnya, saking berkembangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, maka lahirlah sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang tak terhitung banyaknya, baik itu yang formal maupun non-formal. Karena begitu semangatnya atau giroh dari masyarakat untuk menuntut ilmu. Kebangkitan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini diantaranya ditandai oleh adanya proyek penerjemahan karya-karya dari bahasa Persia, bahasa Yunani, bahkan ada juga yang dari bahasa Sanskerta. Kemudian juga ditandai adanya pendirian pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, yaitu pendirian Baitul Hikmah. Kemudian tak kalah pentingnya adalah ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam juga banyak yang mempunyai karya-karya orisinil, karya hasil dari pemikiran mereka sendiri, bukan dari terjemahan dari karya-karya bahasa lain atau karya-karya orang lain. Adalah Khalifah Al-Mansur, yaitu khalifah kedua pada dinasti Abbasiyah, yang merupakan pelopor gerakan penerjemahan. Beliau mengutus orang Persia atau mempekerjakan orang Persia untuk menerjemahkan karya-karya yang berbahasa Persia. Dan karya yang berbahasa Persia ini diantaranya adalah tentang ilmu tata negara dan sastra. Kemudian juga ada yang diterjemah, yaitu karya yang berbahasa Yunani, yaitu ilmu filsafat dan kedokteran. Kemudian pada zaman atau pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, ada juga yang bernama Yuhanna ibnu Masaweh yang menerjemahkan manuskrip kedokteran. Selanjutnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun ada yang bernama Hunain ibnu Ishaq
yang disebut-sebut sebagai ketua para penerjemah. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi pengawas perpustakaan akademi. Gerakan penerjemahan ini berjalan kurang lebih 1 abad, yaitu kira-kira tahun 750 sampai 850 Masehi. Kemudian pada babak berikutnya, yaitu babak aktivitas kreatif penulisan karya-karya orisinil. Pada babak ini melahirkan tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang sesuai pada bidang keilmuannya masing-masing. Di bidang kedokteran ada Ar-Razi, kemudian ada Ibnu Sina, ada At-Tabari, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang filsafat kita tahu ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan ada Ibnu Sina. Selain itu, pada masa ini juga telah ada penyusunan 6 kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. Kemudian di antara tanda-tanda berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini merupakan suatu perpustakaan yang juga berfungsi seperti universitas, yaitu sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Awalnya Baitul Hikmah ini didirikan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, di mana beliau mendirikannya dengan tujuan sebagai wadah atau tempat buku-buku atau karya-karya ulama yang sudah diterjemahkan ataupun karya-karya orisinil dari para ulama. Selanjutnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah ini lebih berkembang lagi karena selain sebagai tempat karya-karya para ulama, Baitul Hikmah ini juga berfungsi seperti universitas, yaitu sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga pendidikan pada zaman Abbasiyah ini terbagi menjadi 2, yaitu lembaga selain madrasah dan lembaga pendidikan madrasah. Yang pertama, lembaga pendidikan selain madrasah ini meliputi, yang pertama adalah maktab atau kutab, di mana ini adalah lembaga pendidikan dasar yang memang ditujukan untuk anak-anak, yaitu pembelajaran membaca dan menulis. Yang kedua adalah halaqah, yaitu lembaga pendidikan lanjutan di mana para murid ini berkumpul untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu atau belajar pada seorang guru. Yang ketiga adalah majelis. Majelis ini adalah lembaga pendidikan untuk transmisi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu. Maka majelis ini ada majelis mudzakarah, ada majelis ilmu hadis, dan sebagainya. Yang keempat adalah masjid. Masjid ini juga merupakan suatu tempat pembelajaran, dan ada beberapa masjid itu yang memiliki perpustakaan. Lembaga pendidikan berikutnya adalah madrasah, di mana madrasah ini juga sudah ada mulai tingkat rendah, kemudian tingkat menengah, dan sudah ada lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kurikulum pada masa dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi 2, yaitu kurikulum pendidikan tingkat dasar. Ini meliputi diantaranya adalah
baca tulis Al-Quran, kemudian pembelajaran hadis, matematika, tata bahasa, dan juga syair. Kurikulum pada pendidikan tingkat tinggi yaitu tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri dalam mengembangkan, memperdalam, serta mempertahankan ilmu agama. Akan tetapi pada kurikulum pendidikan tingkat tinggi ini juga tidak melulu ilmu agama yang diperdalam dan dikembangkan, melainkan juga banyak ilmu-ilmu umum yang lain. Untuk metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini meliputi tiga hal, yaitu yang pertama adalah metode lisan, yang kedua metode tulisan, dan yang ketiga adalah metode hafalan. Metode lisan ini bisa berupa dikte atau imla, kemudian ceramah, dialog, ataupun debat ilmiah. Sedangkan metode tulisan adalah dengan menggandakan buku pada saat itu karena belum ada mesin percetakan. Metode hafalan yaitu misalnya adalah menghafal Al-Quran ataupun menghafal hadis dan juga ilmu-ilmu penting yang lain. Demikian tadi ulasan atau paparan mengenai pola pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.